Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners, berjumpa kembali bersama saya Adelina, jurnalis Pos Belitung. Nah, kali ini saya sudah berada di rumah seorang pengrajin kaligrafi yang berada di Gang Lontong, Jalan Gajah Mada, Kelurahan Pangkalalang, Tanjung Pandan, Belitung nih. Jadi nih kalau misalnya nanti Tribuners, bapak-bapak, ibu-ibu yang pengen cari ornamen apa sih mungkin nanti buat menambah aksesoris di rumahnya, nanti kita bakal lihat ke dalam kayak gimana sih kaligrafi yang dibikin dan juga kayak mana sih model-modelnya. Nah, biar nggak kelamaan, kita langsung masuk aja dan ngobrol sama yang bikin kaligrafinya. Yuk. Nah, Assalamualaikum. Oke, nah nih Tribuners, kita udah lihat. Oke. Di sini kita udah sebareng sama Kang Hendrik ya. Nah, di sini kita udah bareng Kang Hendrik dan kalau misalnya di sana tuh kita lihat udah banyak banget macem-macem nih kaligrafi yang dibikin sama Kang Hendrik nih. Nama kalau misalnya nama ininya mereknya apa nih? Belitung Kaligrafi. Nah, nama mereknya tuh Belitung Kaligrafi. Oke, nih teman-teman bisa lihat dulu mungkin di belakang ada banyak banget udah bentuk-bentuk model-modelnya gitu ya Kang ya? Iya. Oke. Nah, ini adalah model-model kaligrafi yang ada di Belitung Kaligrafi ini. Kang, kalau misalnya kaligrafi itu ngebedainnya kayak gimana sih? Misalnya kayak gini nih, sekilas mungkin kalau kita yang orang awam nggak tahu ini kaligrafi, ini kayaknya lebih ke lukisan gitu, Lukisan tapi ini. kaligrafi kan kayak gimana nih? Biasanya kalau untuk lukisan, kalau untuk ini kan jenis lukisannya kontemporer ya. Oke, kaligrafi ini juga sebenarnya kaligrafi ya? Sebenarnya ini kaligrafi lukisan, jadi lukisan ala mimpi. Jadi di kontemporer itu ada beberapa jenis kontemporer. Kontemporer itu kaligrafi yang dilombakan di Indonesia. Kaligrafi apa namanya, modern gitu. Oh, ini yang Jadi, udah modern. Iya. Jadi digabung antara lukisan dengan tulisan Arab itu digabung. Oh gitu. Terus ada gambar-gambar lainnya. Ya, Tulisan Arabnya nih kayak gimana? Di mana nih kita lihatnya? Tulisan Arabnya alif, lam, ha. Oh, Lafaz Allah. ini lafaz Allah sebenarnya tuh kayak gini. Ini bentuk kaligrafi kontemporer yang lafaz Allah tapi dibuat ala sebenarnya kayak lukisan pohon gitu. Nah, kalau ini biasanya kalau ini kaligrafi murni yang dicampur sama ornamen. Oke. Jadi kaligrafi murninya tulisan jenis nasti. Kod nasti kalau di kaligrafi itu. Iya. Itu jenis tulisan Quran yang mudah dibaca. Yang mudah dibaca. Okay. Yang paling standar. Yang standar. Iya. Ini medianya memang banyak macamnya ya Kang, ini kayak misalnya nih dari medianya triplek ya. Kalau ini medianya kanvas. Oke. Kalau yang ini juga ada tulisan nama nih teman-teman, bisa dilihat kayak tulisan nama dibikin kaligrafinya. Kalau yang ini sama kayak ini. Nah, ini kita juga nanti tuh bakal coba lihat langsung ini pembuatan kaligrafi nama yang bikin di kertas paper, kertas licin. Oke, itu nanti kita pokoknya lihat hasilnya kayak gimana nih sambil jalan juga sambil ngobrol nanti sama Kang Hendrik nih. Oke. Kalau misalnya nih, kalau untuk bentuk kaligrafi kayak gini tuh bikinnya berapa lama sih? Kalau untuk kayak gini sebenarnya 1 hari sampai 2 hari, 1 sampai 2 hari lah. 1 sampai 2 hari. Tapi kalau untuk di kompetisi kita dituntut untuk selesai dalam waktu 8 jam. Wow. Dalam waktu 8 jam. Soalnya biasanya sehari sebelum lomba itu keluar. Oh, berarti Kang Hendrik Jadi ini kita ada konsep dulu gitu. Oh gitu, berarti sebenarnya kaligrafi ini nggak cuma biasanya bikin untuk dijual, tapi juga untuk kompetisi juga biasa gitu ya? Kemarin baru saja lomba. Lomba apa tuh? Tingkat kabupaten. Oh, terus gimana hasilnya? Alhamdulillah. Trofi baru. Oh, berarti Kang Hendrik ini emang udah lama juga ini belajar kaligrafinya udah berapa lama emang? Belajar kaligrafi kurang lebih mau 7 tahun kalau nggak salah. 7 tahun. Oke. Ya kurang lebih dari 2013 sampai sekarang. Sampai sekarang ya, masih. Oke. Susah nggak sih Kang belajarnya sendiri nih kalau kaligrafi kayak gitu? Ini soalnya kan kalau kita lihat kayak dari jenis tulisan
Arabnya tuh beda-beda gitu. Betul. Kalau dibilang susah, gampang-gampang susah sih mungkin ya. Cuman kalau kami nikmatin aja mungkin. Mungkin ya. Jenis tulisannya tuh bisa dijelaskan kayak gimana sih kalau yang dibikin Jenis tuh? tulisannya itu ada 7 jenis. Ada 7 jenis ya. Ya. Oke. Kalau Kayak kita gimana lihat aja di sini, ini kan satu Diwani Jali yang paling atas. Yang baris kedua ini ring A. Ini ring A. Kemudian Diwani. Oke. Kemudian sulus, ini hampir mirip tapi beda ini. Beda. Yang satu ring A, satu Diwani. Kemudian ini sulus, ini paling paling intinya kalau di kaligrafi itu paling sulit dan paling bagus gitu. Oke. Sulus, kemudian ini Farisi kiri kanan, kemudian ini hot coffee. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini Satu 6. lagi ini. Yang tadi. Iya. Oke. Jadi 7. Jadi Ini tulisannya tuh juga beda ya. Iya. Jadi tulisan. Menarik. Terus biasanya ini memang dijual kah atau gimana nih Kang? Kalau ada yang pesan, ya dijual. Oh, dijual biasanya kalau ada yang pesan. Iya, tapi kalaupun nggak ada yang pesan, kami tetap produksi. Tetap produksi terus. Buat, ya. Oke. Terus kalau misalnya buat ada nggak sih kalau misalnya waktu puasa kayak gini orang biasanya kan kalau buat lebaran kayaknya pengen yang baru, suasana baru di rumah, biasanya ada nggak sih pesanannya nambah atau gimana nih? Ada ngaruh nggak sih? Biasanya sih sebelum lebaran ya ngaruh. Sebelum lebaran apalagi sebelum puasa juga lumayan biasanya. Oh, ya. sebelum puasa juga udah lumayan. Biasanya tapi yang sekarang sih dari awal puasa kemarin udah ada kan. Udah beberapa tempat. Kemudian sekarang juga lagi ada rencana mau lanjut pesanan dari masjid, dari Aisaga. Jadi membuat kaligrafi pakai emas cermin. Oh, jadi medianya juga bisa Medianya pakai aluminium fiber. Oh, berarti nggak cuman di media kayak gini ya, kan juga bisa bikin untuk langsung di masjid yang ukurannya agak besar Ya, mungkin. betul. Oke. Kaligrafi masjid. Kaligrafi masjid. Wah, menarik nih. Tuh, ini juga sambil bikin. Biasanya kalau misalnya untuk satu lukisan kayak gini yang bentuk kaligrafi kayak gini dijual berapa sih, Kang? Yang misalnya kayak yang ungu nih. Oh, yang ungu ini 100 sampai 150. Oke, kalau yang tadi medianya triplek yang kalau yang triplek mungkin Resolusi, ukuran sebesar gini paling mahal 100. 100. Oh, berarti harganya dari paling murah sampai paling mahal berapa kisarannya? Yang paling murah mungkin yang bentuknya ya, tulisan yang nama yang kayak gini nih. Ya, yang paling murah ini kalau sama bingkai itu sekitar 50.000. 50.000. Ya. Kalau paling mahal banget berapa? Kalau paling mahal banget kayaknya untuk paling mahal banget kebetulan saya belum ada contohnya kayaknya. Belum ada lagi contohnya? produksi ya. Oh, yang kayak gimana tuh kalau misalnya yang paling mahal? Yang cermin mas ada di foto. Oh, yang cermin mas ya? Oh, di sini ada di album. Oh, nanti boleh nanti kita tunjukin sama Tribuners di rumah model-model kaligrafi yang biasanya juga dibikin di Belitung Kaligrafi ini. Siapa tahu nih cocok buat referensi kalian buat tadi bilang ornamen atau aksesoris baru selama kalian nanti buat lebaran. Kan biasanya pengen suasana baru, nuansa baru. Nih bisa coba kaligrafi. Nah, nggak cuma kaligrafi yang ukurannya besar aja. Yang mungkin yang punya baru lahiran anak pengen bikin kayak gimana sih nama anaknya kalau dibikin kaligrafi, ini bentuknya dan nih yang kayak gini. Ini tadi sama figura harganya sebenarnya murah loh, ini cuman 50.000 aja. Ini udah bisa dibikin nama anak kayak gitu. Jadi menarik banget. Jadi nggak cuma hiasan untuk rumah yang ukurannya besar, yang mini-mini juga ada, biasanya dipajang nanti untuk di figura kayak gitu. Jadi ini banyak banget nih di Belitung Kaligrafi. Jadi yang juga mungkin teman-teman Tribuners lagi tanya nih, di mana sih kalau mau pesan kayak gitu. Nah, ini tuh lokasinya di Gang Lontong di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Pangkalalang, Tanjung Pandan. Jadi buat warga Tanjung Pandan bisa nih. Nah, ini yang contoh kaligrafi yang main mahal. Yang ini yang lumayan mahal, kita bisa lihat. Oh, ini ini dibuka nanti gitu ya. Dibuka. Ini bahannya fiber
gold mirror. Oke. Wah, ini biasanya memang untuk ornamen masjid ya? Iya, untuk di masjid Masjidnya kayak biasanya. gini. Wah, ini yang paling mahal. Berapa biasanya dijual kalau yang kayak gini? Per apa dia? Dia per meter larinya kurang lebih Mm-mm. 1 juta sampai 1.500.000. Oke. Wah, banyak banget. Tapi kalau ini contohnya ya. Ya contohnya. Ini nih contohnya Tribuners yang tadi kaligrafi yang dari apa? Akrilik. Akrilik, warnanya emas. Ini banyak dipakai untuk di masjid. Oke. Ini banyak banget ya macamnya nih. Tapi kalau di Belitung model yang disukai kayak gimana sih? Akrilik lumayan banyak kemarin, baru mulai produksi 2 bulan sekitar, udah lumayan yang pesannya. Wah, Ya, kayak gitu. akrilik. Oke. Nih, silahkan. Ini Kang Hendrik nih lagi coba nih kita cek berapa lama sih bikin kaligrafinya, terus nanti ini kita coba bikin kaligrafi nama yang kayak gini tadi. Ini pakai kertas ukuran sekitar ukuran A4 nih ya. Iya. Ini biasanya untuk tulisan nama anak mungkin. Nah, bisa nih. Ya. Kalau mau nyoba boleh. Oh, jangan. Kalau mau nyoba. Nanti rusak kalau saya yang bikin. Tuh, kalau misalnya mau pesan bisa pesan di mana nih, Pak? Ada mungkin media sosial atau apa? Ada Belitung Kaligrafi di sosmednya. Sosmed Facebook, Instagram. Kalau Facebooknya atas nama saya Hendrik. Kalau Facebooknya, kalau Instagramnya Hendrik Kaligrafi. Hendrik Kaligrafi. Iya. Cari aja nanti di Instagram. Kalau Facebook tadi ada yang Belitung Kaligrafi. Iya, Belitung Kaligrafi. Gitu. Jadi teman-teman juga Tribuners nih bisa intip hasil-hasil produk kaligrafinya di media sosial tadi. Kalau di Instagram namanya Hendrik Kaligrafi, kalau misalnya di Facebook ada namanya Belitung Kaligrafi. Nanti mungkin kalian bisa lihat langsung di situ, atau juga nanti misalnya bisa kontak tanya-tanya harga, atau nanti misalnya mau bikin untuk masjid misalnya gitu, bisa langsung aja tuh di situ. Ini ada banyak banget. Nah, kayak gitu. Nah, di sini nih bisa kita lihat bentuk-bentuk kaligrafi yang dibikin di Belitung Kaligrafi ini. Ada banyak banget model tulisan tadi, jenis tulisannya, kemudian medianya juga berbeda-beda. Dari mulai ada kaligrafi biasa yang tulisannya bisa dibaca, ada juga kaligrafi kontemporer yang emang kalau sekilas iya, kalau misalnya sekilas kita lihat tuh agak ini lukisan apa kaligrafi, tapi itu kaligrafi dong yang benar-benar sebenarnya ada tulisan, ada maknanya ya, pokoknya ada maknanya. Ada tulisan misalnya apa kaligrafi lafaz Allah sama Muhammad juga, itu biasanya sepasang gitu ya, guys, gitu ya. Iya. Kayak gini ya, Kalau lafaz mau jadi Allah sepasang. Muhammad. Tuh teman-teman, kita lihat ada banyak banget referensi model. Kalau mungkin pengen model tertentu juga mungkin bisa request gitu kan. Bisa request nih kalau teman-teman punya model yang diinginkan mungkin. Kalau mau belajar bisa nggak sih Kang diajarin? Boleh kalau mau belajar. Wah, biasanya kan ada anak muda kan pengen nyoba belajar betul. gitu, sambil mungkin tadi kan Kang Hendrik bilang juga kan sekarang ada kompetisinya ya. Ada kompetisinya mungkin sambil belajar, tapi benar-benar harus tekun ya kalau udah belajar. Kebetulan kami juga buka kursus, jadi setiap malam Sabtu setelah Isya itu kami mulai belajar. Biasanya sampai jam 11 sampai jam 12. Okay. Tapi karena berhubung bulan Ramadan, jadi kami istirahat dulu ya. Oh, biasanya di luar Ramadan ada. Ya, di luar Ramadan ada jadwal khusus buat belajar. Bayar nggak sih Kang kalau belajar? Kebetulan anak-anak di sini enggak sih. Saya gratisin. Yang penting niat belajar ya, ada betul. gitu ya kan. Karena kaligrafi ini kan sangat sulit kan, dan sangat jarang sekali peminatnya. Jadi untuk
mengembangkannya dan mengenalkan ke masyarakatnya pakai cara seperti itu mungkin salah satunya. Untuk menarik Ya, biar menarik. misalnya anak muda juga bisa belajar gitu. Mungkin kalau pakai biaya mungkin Nanti kebanyakan minatnya berat, Mbak. nanti minatnya turun kan. Ini kan yang penting niatnya mungkin berbagi ilmu ya kan. Iya, betul. Amal jariah juga nih kalau udah berbagi ilmu. Ini tadi jenis tulisannya apa tadi? Nasfi. Nasfi. Ya. Apa? Nasfi. Naski. Oh, Iya. naski. Teman-teman bisa lihat ini lagi proses bikin kaligrafinya. Itu bisa dilihat tuh, ini tulisan nama saya ya. Ini tulisan nama saya Adelina Nurmalitasari yang dibikin versi tulisan Kita tulis lakinya ya. kaligrafi Oke. Arabnya nih. Jadi kalian juga kalau pengen bikin yang sama kayak gini, tadi udah bilang ada laman di media sosialnya, bisa tanya-tanya langsung, atau yang di Tanjung Pandan juga mungkin bisa langsung datang ke lokasi nih. Ini kayaknya memang harus telaten sekali ya bikinnya. Iya. Ini harus sabar, tenang, biar tulisannya juga bagus. Jadi yang dari awal punya mungkin tulisannya juga udah bagus nih, kayaknya bakal punya modal untuk belajar bikin kaligrafi itu. Ini emang alatnya alat khusus gitu Kang ya? Ini alatnya khusus buat nulis kaligrafi. Emang khusus buat bikin kaligrafi? Iya, ya? tapi bahan-bahannya dapat dicari di sekitar kita. Kayak gimana nih? Ini bambu pancing yang biasa buat gagang pancing itu. Nah, yang ini. Bisa kita lihat. Nah, ini nih alat Kemudian kalau ini alatnya tuh tadi bisa ditemukan di di hutan-hutan biasanya di apa namanya? bikin sendiri berarti nih Kang? Bikin sendiri. Ini alatnya nih kayak gini. Ini dari bambu bahannya. Iya. Terus Kalau yang ini bambu dari Aceh, saya pesan dari kawan kemarin. oh ini emang pesanan gitu Iya. ya. Oke. Kalau yang ini Kayaknya nih kalau cari di all shop juga ada lah paling ada ya. kayaknya. Nah, Yang oke, ini alatnya untuk biasanya yang hitam bikin. itu dari Jambi. Wah, alatnya ini malah dari mana-mana nih, jauh nih Wah. Tuh kayak gini teman-teman. Terus sama Jambi. Oke. Ini alatnya ini pakai tinta ya, cat biasa ya. Iya, tinta buat nulis. Berarti modalnya untuk satu bikin kayak gini berapa kira-kira Mas? Kalau mungkin kurang lebih sekitar 20.000 lah. 20.000 Berarti. ya. Sebenarnya yang Sama mahal kertas. tuh adalah ilmu untuk bikin kaligrafinya ini. Nama saya agak lumayan panjang ya memang ini. Tuh teman-teman, jadi itu tadi mungkin ibu-ibu bapak-bapak yang juga nanti pengen punya suasana baru, nuansa baru di rumahnya buat lebaran bisa nih pesan kan, karena ukurannya juga macam-macam, dari mulai ukuran kecil kayak kertas A4 ini untuk taruh di figura, sampai ukurannya juga yang lumayan gede yang nanti misalnya bisa untuk dipajang di ruang tamu, ruang keluarga kayak gitu kan, nggak sih boleh. Ini teman-teman, dan juga nggak cuman untuk ornamen di rumah, sebenarnya kaligrafi di Belitung Kaligrafi ini biasanya katanya juga nerima pesanan untuk bikin kaligrafi di masjid yang bentuknya kayak gini. Ini ada kaligrafi yang dibikin dari akrilik nih yang warnanya emas ini. Teman-teman, nah ini lagi proses kita ngeliat berapa lama sebenarnya pengerjaan untuk satu kaligrafi yang sebenarnya simple kayak gini.
simpel kalau ngelihat, kalau bikinnya sebenarnya yakin nih agak lumayan bikinnya karena tulisnya juga nggak bisa sembarangan tentunya. Normalika, oke. Ini dalam waktu berapa menit udah kelihatan banget hasilnya, lumayan cepet nih. Nah kalau di sini ini ada hasil juga yang sebelumnya juga udah jadi, udah dibikin dan udah di pasang dalam bentuk figuran nih. Jadi sama kayak tadi pakai kertas juga kemudian dibikin kaligrafinya dan juga dipasang di figura nih kayak gini ya. Muhammad Alwi, terus ada misalnya mau pasang tanggal lahir di sini juga bisa. Jadi mungkin yang nyari hadiah mungkin buat temennya yang baru lahiran, ini juga bisa jadi referensi nih buat kalian karena ini tentunya awet, bisa bertahan lama banget dan tentunya bermakna ya. Nah di sini ini juga ada salah satu contoh lainnya, ini kaligrafi Muhammad Faqih Al-Fares. Bentuknya kayak gini, udah ditulis, ada tulisan Arabnya, kemudian ada juga tulisan Latinnya di sini gitu. Jadi boleh banget nih, udah banyak banget modelnya, jadi nggak cuman kaligrafi buat hiasan aja, tapi juga bisa bikin kaligrafi. Oke udah jadi. Oke makasih Kang. Iya bisa agak basah nih, harus dikering dulu nih. Hasilnya yang kita bikin tadi sama kita ngobrol, Kang Hendrik bikin juga kaligrafi pakai tulisan nama saya dan seperti ini hasilnya. Wah ini cantik loh tulisannya. Ada tulisan Arabnya di sini, ini masih basah ya, dan juga ada tulisan Latinnya. Jadi kalian langsung aja mungkin melipir ke media sosialnya tadi ya Kang ya. Langsung intip-intip aja nih karyanya Kang Hendrik. Kang ada pesan mungkin buat masyarakat nih yang pengen belajar kaligrafi atau kayak gimana? Yang pengen pesan nanti kayak gimana? Untuk kawan-kawan nih atau seluruh masyarakat Indonesia yang berminat untuk belajar kaligrafi, biasanya kendalanya itu hampir rata-rata orang itu bilang kalau kaligrafi itu harus punya bakat. Jadi kita mau belajar kaligrafi itu harus punya bakat. Padahal sebenarnya enggak. Yang kita pelajari itu jadi bakat kita bentuk. Jadi bakat itu kita bentuk dari pola latihan, teknik-teknik latihan, sama yang paling penting itu guru, ada pengajarnya gitu. Jadi ya mungkin otodidak pun bisa, cuman waktunya mungkin lebih lama daripada yang ada dulu. Jadi untuk kawan-kawan, sekali lagi kalau mau belajar kaligrafi dengan niat yang benar-benar tulus, belajarlah. Jangan takut nggak pandai, jangan takut nggak bisa gitu. Karena kaligrafi itu semua orang pasti bisa, asal mau dan tekun. Oke, betul pesannya dari Kang. Kalau pengen beli Kang gimana nih caranya? Kalau pengen beli boleh. Boleh. Ya, biasanya kami sediakan kolom untuk nama, sama nama, sama tanggal lahir biasanya. Ya, sama jenis pesanan yang mana yang mau dipesan gitu. Jenis kayak gimana tadi bisa request gitu ya Kang. Tetap Tribuners, jadi jangan lupa buat kalian nanti cek langsung nih Instagramnya, di save dulu biar gak lupa, nanti siapa tahu bisa buat referensi tadi untuk hadiah atau juga buat pajangan rumah, atau nanti juga misalnya mau jadi dekat rumahnya nih mau pesan kaligrafi, bisa langsung hubungin Kang Hendrik. Oke Kang, makasih udah bergabung bersama kami di live Facebooknya Pos Belitung. Untuk Tribuners semua, jangan lupa saksikan kami di perjalanan berikutnya, dan jangan lupa like dan komen juga video ini, dan juga kan nanti kalian kalau misalnya belum sempat nonton, di save dulu aja, di share dulu juga nanti videonya biar bisa ditonton lagi kayak gitu. Nah sekian
perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.